Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, izinkan hari ini saya akan berbagi tema. Izinkan hari ini saya akan sharing kepada Anda mengenai sesuatu yang harus dihindari agar hidup kita jauh lebih nyaman dan bahagia. Ya, dengan tema hindari 7 hal ini agar hidup kita bahagia. Ya, nah apa saja yang perlu dihindarkan? Saudara, banyak sekali orang ingin hidup bahagia. Banyak sekali orang ingin hidup nyaman, ya, bersama keluarga, dengan karirnya yang baik, dengan teman-temannya yang banyak, gitu ya. Tetapi itu tidak terjadi. Karena apa? Karena mereka melakukan segala sesuatunya tanpa ada batasan. Maka untuk itu, hari ini saya akan memberikan hindari 7 hal yang harus kita dengarkan untuk bisa dilakukan. Ya, supaya hidup kita jauh lebih baik, supaya hidup kita bahagia dan nyaman serta tenang. Ya, 7 hal itu apa saja? Yang pertama adalah jangan mencoba untuk menyenangkan orang lain. Saudara, saya informasikan kepada Anda, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan orang lain. Kita sendiri, ya, orang lain sangat banyak. Jadi sangat tidak mungkin kalau kita bisa menyenangkan orang lain. Jadi jangan pernah mencoba untuk menyenangkan orang lain. Ya, lakukan apa yang menurut kita bagus, lakukan yang menurut kita jauh lebih baik, maka lakukan saja. Tidak usah menunggu komentar, tidak usah waduh nanti orang ini nggak suka atau nanti orang ini nggak cocok. Ya, kalau menurut kita cocok dan itu tidak menyalahi aturan dan itu kita anggap benar, lakukan saja. Ya, jangan mencoba untuk menyenangkan orang lain, tidak akan bisa. Yang pertama. Yang kedua, jangan menjadi diri orang lain. Jadilah diri sendiri. Ya, sekarang ini banyak sekali orang ingin menjadi artis-artis terkenal, ingin mencoba seperti artis idola mereka. Ya, artis melakukan rambutnya dimerah-merahin, maka mereka mengikuti. Ya, artis idola mereka ingin memiliki liburan di tempat yang baik, atau liburan ke luar negeri, atau liburan selama 1 minggu, maka dia ingin, ya, seperti mereka. Ya, banyak sekali mereka foto-foto di mobil mewah, banyak sekali mereka foto di gedung-gedung mewah, seolah-olah milik dia. Ya, hanya ingin menjadi orang lain, pada kenyataannya sangat jauh berbeda. Ya, itu yang membuat membuat kita menjadi tertekan. Jadi jangan pernah menjadi diri orang lain. Jadilah diri Anda sendiri, maka hidup Anda akan nyaman. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga adalah jangan pernah bersaing. Saudara, saya tahu kepada Anda, hidup ini adalah perjuangan, bukan pertandingan. Jadi tidak usah berlomba-lomba untuk mengejar siapa yang hebat dan siapa yang tidak. Ya, jangan bersaing dengan orang lain. Bersainglah kepada diri Anda sendiri, bersainglah dengan masa yang lalu. Ya, artinya begini. Kalau kita bersaing dengan orang lain punya mobil 1, ya, kita masih baru punya sepeda motor, maka kita akan merasa sakit hati. Ya, kita bisa beli mobil, orang lain punya mobil 2, maka hati kita tidak akan pernah nyaman. Hati kita akan terus merasa kurang. Ya, jangan pernah bersaing. Tapi berlombalah dengan diri Anda sendiri. Berlombalah dengan masa lalu Anda. Ya, sebagai contoh, masa lalu Anda belum punya sepeda motor. Sekarang sudah punya sepeda motor. Artinya kita sudah jauh lebih baik. Ya, masa lalu belum punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Artinya kita sudah berhasil, sudah meraih kehidupan yang jauh lebih baik daripada masa lalu. Itu yang harus kita kejar. Sehingga kita punya target, sehingga kita punya motivasi untuk jauh lebih baik dari masa yang lalu.
Ya, jadi hindari dan jangan bersaing. Yang keempat, jangan pernah mengeluh. Perbanyaklah bersyukur. Ya, jangan pernah mengeluh kepada keadaan ini. Jangan pernah mengeluh kepada diri Anda sendiri. Jangan pernah mengeluh, ya. Tapi syukuri apa yang sudah Anda miliki. Syukuri apa yang sudah terjadi dan syukuri apa yang ada. Maka hidup Anda akan bahagia. Yang kelima, nikmati dan fokus pada proses, bukan pada tujuan. Saudara, untuk meraih sukses itu adalah bukan pada saat kita sukses kita bisa puas, tapi nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya. Karena kalau kita sudah sukses, maka ada cerita, ada hikmah yang bisa kita ceritakan, ada hikmah yang bisa kita sharingkan kepada orang lain untuk bisa memotivasi orang lain. Jadi nikmati prosesnya, nikmati rintangannya, nikmati halangannya. Karena kita akan merasa puas, kita akan merasa nikmat pada saat kita bisa melewati permasalahan itu. Ya, di situ sesuatu yang tidak mungkin bisa kita ceritakan kepada orang lain. Pada saat kita berhasil melewati masalah, rintangan, halangan, dan tantangan itu, ada kepuasan yang sangat luar biasa di dalamnya. Ya, dan itu merupakan proses. Jadi intinya nikmati prosesnya dan fokus kepada proses, bukan pada tujuan akhir. Ya, yang keenam, Anda harus berkumpul dengan orang-orang yang positif. Ya, jangan pernah berkumpul dengan orang yang negatif. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang negatif, maka saya jamin 100% Anda akan lupakan masa depan. Karena Anda sudah masuk ke orang-orang yang negatif, orang-orang yang toksik, orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang selalu menyalahkan keadaan. Dan kalau kita berkumpul dengan mereka, maka secara otomatis kita seperti dia. Jadi jangan pernah berkumpul dengan orang-orang yang negatif. Dan jangan pernah, ini yang terakhir, jangan pernah berpikir negatif. Ya, jangan pernah berkumpul dengan orang negatif dan jangan pernah berpikir negatif. Artinya begini, kalau kita selalu berpikir negatif, maka kita tidak akan pernah bisa maju. Kita akan nggak pernah bisa meraih keberhasilan itu. Kenapa? Karena orang-orang negatif selalu melihat kelemahan di setiap kesempatan. Selalu melihat kendala di setiap peluang. Itu orang negatif. Tetapi kalau orang-orang positif, dia selalu melihat peluang di setiap kesulitan. Dia selalu melihat jalan keluar di setiap ada masalah. Ya, itulah yang hal-hal yang harus Anda hindari. Ya, hal-hal yang harus Anda hindari supaya Anda bisa melaju untuk meraih keberhasilan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa sukses. Salam hormat dari dosen senior Indonesia.